Antartika, dataran dingin yang penuh misteri. Antartika adalah benua yang terletak di sekitar Kutub Selatan, dikelilingi oleh Samudra Selatan. Dengan luas sekitar 14 juta kilometer persegi, Antartika adalah benua terdingin, terkering, dan tertinggi di dunia. Lebih dari 98% wilayahnya tertutup oleh lapisan es yang memiliki ketebalan rata-rata sekitar 1,9 km, menjadikannya sebagai penyimpan air tawar terbesar di bumi. Benua ini juga memiliki gunung-gunung yang tersembunyi di bawah lapisan es, serta lembah-lembah yang dalam. Antartika, benua yang paling misterius dan ekstrim di planet ini, telah memikat hati banyak penjelajah dan ilmuwan selama berabad-abad. Terletak di sekitar Kutub Selatan, benua ini adalah rumah bagi kondisi cuaca yang ekstrim, lanskap yang tertutup es, dan sejumlah rahasia yang terus memancing rasa ingin tahu. Artikel ini akan mengulas sejarah penemuan Antartika, menyoroti keberanian para penjelajah awal, serta kontribusi penting yang telah diberikan oleh ekspedisi modern. Pada awal abad ke-19, Antartika masih merupakan wilayah yang belum dijelajahi dan sering disebut sebagai Terra Australis Incognita atau Tanah Selatan yang tidak dikenal. Meskipun ada spekulasi tentang keberadaannya, bukti konkret baru muncul pada tahun 1820 ketika beberapa ekspedisi berhasil melihat daratan es di selatan. Ekspedisi Fabian Gottlieb von Bellingshausen. Pada 27 Januari 1820, Kapten Rusia ini, dalam ekspedisi yang dipimpin oleh Tsar Alexander I, menjadi orang pertama yang melihat wilayah es yang sekarang dikenal sebagai Antartika. Ekspedisinya mengelilingi benua tersebut, dan Bellingshausen berhasil mencatat sejumlah pengamatan penting. Ekspedisi Edward Bransfield. Hanya beberapa hari setelah Bellingshausen, seorang kapten Inggris bernama Edward Bransfield juga melihat daratan Antartika pada 30 Januari 1820. Bransfield melakukan pemetaan garis pantai dan memberikan kontribusi besar dalam mengonfirmasi keberadaan benua tersebut. Awal abad ke-20 dikenal sebagai era heroik dari eksplorasi Antartika. Pada periode ini, beberapa penjelajah terkenal berusaha menjelajahi dan memahami lebih banyak tentang benua yang keras ini. 1. Robert Falcon Scott. Pada tahun 1910, Kapten Inggris ini memimpin ekspedisi Terra Nova dengan tujuan mencapai Kutub Selatan. Meskipun timnya berhasil mencapai Kutub Selatan pada 17 Januari 1912, mereka tiba beberapa minggu setelah ekspedisi Roald Amundsen. Tragisnya, Scott dan seluruh timnya tewas dalam perjalanan kembali. 2. Roald Amundsen. Penjelajah Norwegia ini adalah orang pertama yang mencapai Kutub Selatan. Pada 14 Desember 1911, Amundsen dan timnya berhasil mengibarkan bendera Norwegia di titik paling selatan bumi. Strategi dan persiapan yang matang menjadi kunci kesuksesan ekspedisinya. Setelah Perang Dunia II, perhatian dunia terhadap Antartika berubah dari eksplorasi heroik menjadi penelitian ilmiah. Berbagai negara mendirikan stasiun penelitian permanen dan memulai studi tentang benua ini. Stasiun penelitian. Berbagai stasiun penelitian didirikan oleh negara-negara yang menandatangani Traktat Antartika tahun 1999. Stasiun-stasiun ini berfungsi sebagai pusat penelitian ilmiah dalam berbagai bidang seperti glasiologi, biologi, meteorologi, dan geologi. Penemuan lubang ozon. Pada tahun 1995, ilmuwan dari British Antarctic Survey menemukan lubang ozon di atas Antartika. Penemuan ini mengungkapkan kerusakan signifikan pada lapisan ozon yang disebabkan oleh bahan kimia buatan manusia, yang mengarah pada kesepakatan internasional untuk mengurangi penggunaan bahan kimia perusak ozon. Penelitian iklim. Antartika memainkan peran kunci dalam memahami perubahan iklim global. Data dari inti es yang diambil dari lapisan es Antartika memberikan informasi berharga tentang sejarah iklim bumi selama ratusan ribu tahun terakhir. Penelitian ini membantu ilmuwan memahami pola perubahan iklim dan memprediksi dampak perubahan iklim di masa depan. Antartika, benua yang paling misterius dan tidak tersentuh di bumi, telah menjadi subjek berbagai teori konspirasi selama bertahun-tahun. Dengan luas wilayah yang mencapai 14 juta kilometer persegi dan kondisi yang sangat ekstrim,
Antartika tidak hanya menarik perhatian para ilmuwan dan penjelajah, tetapi juga para pemikir konspirasi. Benua yang tertutup oleh es ini menyimpan banyak rahasia, baik yang nyata maupun yang diduga, yang seringkali memicu imajinasi dan spekulasi yang melampaui batas. Keberadaan Base 211 atau Neuschwabenland. Selama Perang Dunia II, muncul berbagai klaim yang menyatakan bahwa Nazi Jerman mendirikan pangkalan rahasia di Antartika. Basis ini sering disebut sebagai Base 216 atau Neuschwabenland, nama yang merujuk pada wilayah di Antartika yang diklaim oleh Jerman selama ekspedisi mereka pada akhir 1930-an. Teori ini telah menjadi bahan spekulasi dan berbagai teori konspirasi, menambah lapisan misteri pada sejarah perang tersebut. Asal-usul teori ini dapat ditelusuri kembali ke ekspedisi Jerman ke Antartika yang berlangsung dari akhir tahun 1938 hingga awal 1939. Ekspedisi ini dipimpin oleh Kapten Alfred Richer yang bertugas untuk memetakan wilayah yang sekarang dikenal sebagai Neuschwabenland di bagian barat Antartika. Ekspedisi ini bertujuan untuk mencari lokasi yang potensial bagi pangkalan-pangkalan militer dan penelitian, serta sumber daya alam yang dapat dieksploitasi. Setelah perang berakhir, berbagai dokumen dan laporan dari periode tersebut menunjukkan adanya minat dari pihak Jerman untuk menjadikan Antartika sebagai wilayah strategis. Namun, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Nazi benar-benar berhasil mendirikan pangkalan militer di wilayah tersebut. Meskipun demikian, klaim dan spekulasi terus berkembang seiring berjalannya waktu, terutama didorong oleh penemuan-penemuan baru yang seringkali bersifat anekdot dan tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Sampai saat ini, tidak ada bukti meyakinkan yang mendukung klaim bahwa Nazi mendirikan pangkalan rahasia di Antartika. Berbagai penelitian dan ekspedisi ke wilayah tersebut, termasuk oleh negara-negara sekutu pasca Perang Dunia II, tidak menemukan tanda-tanda adanya infrastruktur militer atau bukti lain yang mendukung teori ini. Sebagian besar dokumen resmi dan laporan dari masa perang juga tidak memberikan petunjuk yang kuat mengenai keberadaan pangkalan rahasia tersebut. Banyak sejarawan dan peneliti menganggap teori ini sebagai fiksi spekulatif yang lebih banyak didorong oleh imajinasi dan teori konspirasi daripada fakta sejarah yang solid. Teori mengenai pangkalan rahasia Nazi di Antartika atau Base 211 di Neuschwabenland tetap menjadi salah satu mitos populer dalam sejarah Perang Dunia II. Meskipun ada klaim dan spekulasi yang luas, tidak ada bukti nyata yang mendukung keberadaan pangkalan tersebut. Sebagian besar komunitas akademis dan sejarah menganggapnya sebagai bagian dari cerita fiksi yang muncul dari ketidakpastian dan misteri yang selalu mengelilingi perang dan eksplorasi Antartika. Hingga bukti konkret ditemukan, teori ini akan tetap berada di ranah spekulasi dan mitos sejarah. Misi rahasia untuk menghancurkan pangkalan Nazi atau menghadapi ancaman alien. Operasi High Jump yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dari tahun 1946 hingga 1947 telah menjadi subjek berbagai teori konspirasi selama beberapa dekade. Beberapa klaim menyatakan bahwa operasi ini sebenarnya bertujuan untuk mencari dan menghancurkan pangkalan rahasia Nazi di Antartika, atau bahkan untuk melawan ancaman dari makhluk luar angkasa. Menurut teori ini, misi besar-besaran yang dipimpin oleh Laksamana Muda Richard E. Byrd tersebut memiliki tujuan yang jauh lebih misterius dan berbahaya daripada sekadar latihan militer di kondisi ekstrim. Namun, bukti sejarah dan dokumen resmi menunjukkan bahwa tujuan utama operasi High Jump adalah untuk melaksanakan latihan militer besar-besaran di Antartika guna menguji peralatan, personel, dan taktik di lingkungan yang sangat ekstrim. Operasi ini melibatkan sekitar 4.700 personel, 13 kapal, dan 33 pesawat, menjadikannya salah satu ekspedisi militer terbesar di wilayah Antartika pada masa itu. Tujuan utama dari operasi High Jump adalah 1. Melatih personel dan menguji peralatan, menguji kemampuan peralatan militer dan taktik operasional dalam kondisi cuaca dingin yang ekstrim. 2. Penelitian ilmiah, melakukan penelitian ilmiah mengenai geografi, iklim, dan biologi Antartika. 3. Mendirikan pangkalan militer, menetapkan dan mendukung keberadaan pangkalan-pangkalan militer di wilayah tersebut sebagai bagian dari strategi global Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Operasi High Jump dilaksanakan pada masa awal Perang Dingin, di mana ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang meningkat.
Pihak militer Asilas ingin memastikan kemampuan operasional mereka di semua kondisi, termasuk lingkungan Antarktika yang keras. Selain itu, operasi ini juga bertujuan untuk menegaskan kehadiran AIS di Antarktika, yang dianggap strategis baik dari segi militer maupun ilmiah. Laksamana Muda Richard E. Byrd, yang memimpin operasi ini, adalah seorang perwira angkatan laut yang berpengalaman dan penjelajah Antarktika yang terkenal. Dalam wawancaranya setelah operasi, Byrd menekankan pentingnya kesiapan militer di semua wilayah, termasuk Kutub Selatan, namun tidak pernah menyebutkan tentang keberadaan pangkalan Nazi atau ancaman dari luar angkasa. Pintu masuk ke dunia bawah tanah di Antarktika. Salah satu teori konspirasi yang menarik dan bertahan lama adalah bahwa Antarktika menyimpan pintu masuk ke dunia bawah tanah yang disebut Agartha atau Hollow Earth. Menurut teori ini, di bawah lapisan es Antarktika terdapat dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk maju yang memiliki teknologi dan peradaban yang jauh melampaui apa yang ada di permukaan bumi. Teori Hollow Earth memiliki asal-usul yang dapat ditelusuri kembali ke beberapa literatur fiksi dan spekulasi pseudo-ilmiah pada abad ke-19 dan ke-20. Salah satu pelopor teori ini adalah John Cliffs Sims Jr., seorang kapten Angkatan Darat Amerika Serikat, yang pada awal abad ke-19 mempromosikan ide bahwa bumi berongga dan memiliki bukaan di kutub utara dan selatan. Teori ini kemudian diperluas oleh penulis-penulis seperti Jules Verne dalam novelnya Journey to the Center of the Earth, 1864, yang menggambarkan petualangan fantastis ke dunia bawah tanah yang penuh dengan makhluk-makhluk prasejarah dan fenomena alam yang luar biasa. Selama abad ke-20, teori ini juga diadopsi oleh beberapa kelompok esoterik dan mistis yang mengklaim bahwa dunia bawah tanah ini adalah tempat perlindungan dari bencana besar atau rumah bagi peradaban yang hilang. Meskipun teori Hollow Earth dan konsep Agartha memiliki daya tarik yang besar dalam budaya populer dan literatur spekulatif, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan dunia bawah tanah semacam itu di Antarktika atau di tempat lain di bumi. Penelitian geologis dan eksplorasi ilmiah yang ekstensif di Antarktika tidak menemukan indikasi adanya rongga besar atau pintu masuk ke dunia bawah tanah. Antarktika telah menjadi subjek penelitian ilmiah yang intensif sejak ekspedisi pertama ke benua tersebut pada abad ke-19. Sejumlah besar data geologis, klimatologis, dan biologis telah dikumpulkan yang menunjukkan bahwa benua ini terdiri dari lapisan es tebal yang menutupi daratan berbatu. Studi-studi ini tidak memberikan bukti adanya struktur rongga besar di bawah permukaan es yang dapat dianggap sebagai pintu masuk ke dunia bawah tanah. Antarktika sebagai tempat basis alien atau aktivitas UFO intens. Antarktika telah lama menjadi subjek spekulasi dan teori konspirasi mengenai keberadaan basis alien atau aktivitas UFO yang intens. Beberapa orang percaya bahwa wilayah kutub ini menyimpan rahasia besar yang disembunyikan dari publik oleh pemerintah dunia. Teori ini menyarankan bahwa alien mungkin telah memilih Antarktika sebagai lokasi untuk basis mereka karena kecanggihan teknologinya dan isolasi geografisnya yang unik. Teori ini berakar dari klaim-klaim penampakan UFO yang dilaporkan di sekitar wilayah kutub, terutama Antarktika. Beberapa laporan dan kesaksian mengklaim adanya objek-objek aneh yang terbang di langit Antarktika atau muncul dari dalam es yang tebal. Pendukung teori ini seringkali mengaitkan penemuan-penemuan geologis yang aneh atau bentuk-bentuk yang tidak biasa di bawah lapisan es sebagai bukti aktivitas alien. Meskipun klaim dan dugaan mengenai keberadaan basis alien di Antarktika telah menarik perhatian banyak orang, tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. Penelitian ilmiah yang telah dilakukan di Antarktika lebih fokus pada geologi, iklim, dan ekosistem benua tersebut daripada pencarian alien atau aktivitas UFO. Organisasi-organisasi ilmiah dan ekspedisi yang telah mengunjungi wilayah ini tidak pernah menemukan bukti yang meyakinkan tentang keberadaan kehidupan asing atau teknologi canggih di sana. Struktur berbentuk piramida di bawah es Antarktika. Salah satu misteri yang telah menarik perhatian banyak orang adalah klaim tentang adanya struktur berbentuk piramida di bawah es Antarktika. Teori ini muncul berdasarkan gambar-gambar satelit yang menunjukkan formasi geometris yang terlihat mirip dengan piramida, yang beberapa orang percaya sebagai bukti peradaban kuno, atau bahkan sebagai konstruksi bangunan alien yang sangat maju.
Teori tentang piramida di Antarktika berasal dari foto-foto satelit yang memperlihatkan pola geometris yang menyerupai piramida di bawah lapisan es yang tebal. Keberadaan struktur ini telah menimbulkan spekulasi luas di kalangan masyarakat dan media, mendorong beberapa teori konspirasi dan klaim tentang keberadaan peradaban tersembunyi atau aktivitas alien di wilayah ini. Namun, penelitian ilmiah mendapati bahwa formasi berbentuk piramida yang terlihat di foto-foto satelit ini lebih mungkin merupakan hasil dari fenomena geologis alami daripada buatan manusia atau alien. Ilmuwan geologi dan ahli penelitian Antarktika telah mengidentifikasi beberapa alasan mengapa pola ini bisa terbentuk. 1. Pola geometris seperti piramida dapat terbentuk akibat erosi alamiah yang disebabkan oleh es yang mencair atau tekanan geologis yang kompleks di bawah lapisan es. 2. Formasi tersebut mungkin terbentuk oleh susunan batuan yang mengalami pemekaran atau pengikisan secara alami selama berjuta-juta tahun. 3. Terkadang, foto satelit atau gambar udara dapat menampilkan formasi yang terlihat seperti pola geometris, tetapi sebenarnya merupakan ilusi optik dari perspektif tertentu. Ilmuwan yang mempelajari foto-foto tersebut cenderung mengarah pada penjelasan geologis yang masuk akal, daripada mempertimbangkan kemungkinan struktur buatan manusia atau alien. Analisis lebih lanjut dan penelitian lapangan yang mendalam diperlukan untuk memahami lebih jauh tentang asal-usul formasi tersebut. Klaim tentang piramida di Antarktika adalah salah satu dari banyak spekulasi yang muncul dari interpretasi foto satelit dan gambar udara. Meskipun penemuan seperti ini menarik imajinasi dan rasa ingin tahu tentang sejarah bumi dan kehidupan di luar bumi, bukti ilmiah yang diperlukan untuk mendukung klaim tentang peradaban kuno atau bangunan alien masih belum ditemukan. Antarktika tetap menjadi benua yang penuh misteri dan penelitian terus dilakukan untuk memahami sejarah geologisnya serta dampak perubahan iklim global. Hingga saat ini, teori tentang piramida di Antarktika lebih cenderung menjadi bagian dari cerita fiksi ilmiah dan spekulasi konspirasi daripada fakta ilmiah yang terverifikasi. Air terjun darah, Blood Falls di Antarktika. Air terjun darah, atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Blood Falls, adalah fenomena alam yang menakjubkan yang terletak di Gletser Taylor, yang terletak di lembah kering McMurdo, Antarktika. Nama Blood Falls berasal dari warna merah yang mencolok dari air yang mengalir dari gletser ini, mirip dengan warna darah segar. Keanehan utama dari air terjun darah adalah warna merah yang sangat mencolok dari air tersebut. Warna merah ini sebenarnya berasal dari besi oksida, rust, yang terlarut dalam air asin kuno yang terperangkap di bawah gletser tersebut. Air asin ini mengandung kadar besi yang sangat tinggi, dan ketika air ini mengalir keluar dari gletser dan bersentuhan dengan udara bebas, proses oksidasi besi terjadi. Proses oksidasi ini mirip dengan yang terjadi pada besi yang terkena udara, di mana besi berubah menjadi warna merah yang khas. Penemuan air terjun darah pada tahun 1911 oleh penjelajah Australia, Griffith Taylor, menarik minat ilmuwan selama bertahun-tahun. Penelitian lanjutan telah mengungkapkan bahwa air yang mengalir dari Blood Falls sangat kaya akan zat besi yang telah terlarut selama miliaran tahun di bawah Gletser Taylor. Fenomena ini menunjukkan bahwa kehidupan mikroba yang dapat bertahan dalam kondisi ekstrim juga dapat ditemukan di sekitar Blood Falls. Air terjun darah telah ada selama ribuan tahun, dan keberadaannya adalah bukti kuat tentang bagaimana alam bisa menciptakan keajaiban yang memukau dan tidak terduga. Meskipun warnanya mencolok dan misterius, fenomena ini sebenarnya dapat dijelaskan dengan proses kimia yang alami dan dapat dipahami. Penemuan air terjun darah bukan hanya memikat dari sudut pandang estetika, tetapi juga memiliki nilai signifikan dalam penelitian ilmiah. Studi yang dilakukan di sekitar Blood Falls membantu ilmuwan memahami bagaimana kehidupan dapat bertahan di lingkungan yang ekstrim, serta memahami siklus air dan kimia di benua yang paling dingin dan terpencil di dunia ini. Lubang ozon di Antarktika, tantangan lingkungan global. Lubang ozon di atas Antarktika adalah salah satu fenomena lingkungan paling signifikan yang mempengaruhi bumi kita saat ini. Lubang ini merupakan area di atmosfer di mana lapisan ozon yang berfungsi sebagai pelindung alami terhadap radiasi ultraviolet (UV) berbahaya dari matahari mengalami penipisan atau pengeroposan yang signifikan.
Keanehan utama dari lubang ozon di Antarktika adalah besarnya dan efeknya yang luas. Lubang ozon ini memungkinkan lebih banyak radiasi UV yang berbahaya untuk mencapai permukaan bumi, yang berdampak besar pada kesehatan ekosistem lokal dan global. Paparan yang tinggi terhadap radiasi UV dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk peningkatan risiko kanker kulit, kerusakan pada tanaman, dan gangguan pada siklus kehidupan laut. Lubang ozon di Antarktika terbentuk secara khusus selama musim semi dan musim panas di belahan bumi selatan. Penyebab utamanya adalah reaksi kimia yang dipacu oleh gas-gas kimia seperti klorin dan bromin yang terkandung dalam bahan kimia tertentu, seperti CFCs, chlorofluorocarbons, yang digunakan secara luas dalam industri dan produk konsumen sebelum Protokol Montreal diberlakukan. Efek dari lubang ozon ini tidak terbatas pada Antarktika saja. Radiasi UV yang lebih tinggi dapat merambah ke seluruh dunia, meningkatkan risiko terhadap kesehatan manusia, mengurangi produktivitas tanaman, dan mempengaruhi ekosistem laut yang rentan. Kesadaran akan dampak lingkungan dari lubang ozon ini telah mendorong masyarakat internasional untuk bertindak. Lubang ozon di Antarktika telah menjadi pendorong bagi upaya internasional untuk melindungi lapisan ozon. Protokol Montreal yang disepakati pada tahun 1987 dan telah ditambahkan dengan amandemennya adalah perjanjian global yang bertujuan untuk mengurangi dan menghentikan penggunaan bahan-bahan kimia yang merusak lapisan ozon, seperti CFCs. Perjanjian ini telah terbukti berhasil dengan melihat pemulihan bertahap lapisan ozon di beberapa wilayah. Aurora Australis, pesona cahaya di langit Antarktika. Aurora Australis, atau yang lebih dikenal sebagai Southern Lights, adalah salah satu fenomena alam paling memukau yang dapat diamati di langit malam Antarktika. Ini adalah tarian cahaya yang indah yang terlihat berkilauan di atmosfer bagian selatan bumi, menampilkan warna-warna yang spektakuler dari hijau pucat hingga merah jingga yang intens. Aurora Australis adalah unik karena hanya terlihat di wilayah kutub selatan, termasuk Antarktika, serta di sekitar wilayah selatan lainnya seperti Australia, Selandia Baru, dan Amerika Selatan bagian selatan. Fenomena ini disebabkan oleh interaksi partikel bermuatan yang dilepaskan oleh matahari, yang dikenal sebagai angin matahari, dengan medan magnet bumi. Ketika partikel-partikel ini bertabrakan dengan atmosfer bumi di wilayah kutub selatan, terutama di daerah magnetosfera, mereka menghasilkan cahaya yang indah dan berbagai warna. Gas-gas dalam atmosfer, terutama oksigen dan nitrogen, bereaksi dengan partikel-partikel ini, menghasilkan fenomena cahaya yang disebut aurora. Ilmiahnya, aurora terjadi ketika partikel bermuatan yang berasal dari matahari, seperti elektron dan proton, terperangkap dan berinteraksi dengan garis medan magnet bumi. Partikel-partikel ini diarahkan ke kutub bumi oleh medan magnet, dan ketika mereka bertabrakan dengan atom-atom di atmosfer, energi yang dilepaskan dalam bentuk cahaya menyebabkan aurora. Warna-warna yang berbeda dari aurora tergantung pada jenis atom yang terlibat dalam reaksi, tingkat energi dari partikel bermuatan, dan ketinggian di mana interaksi tersebut terjadi. Auroras terdiri dari pola cahaya yang fluktuatif dan dapat berubah dengan cepat, menciptakan pertunjukan alam yang spektakuler dan tak terduga di langit malam.